kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Years, find players that we can export to Europe to those top leagues. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Series 2026. Jepang ya, karena pelatih Jepang juga nggak mahal, juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hartman ini. Bukan cuma soal strategi baru, tapi juga kemungkinan hadirnya 4 pemain naturalisasi sekaligus yang bisa membuat skuad Garuda tampil nyaris full power di turnamen resmi FIFA tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan masuk kalender resmi FIFA. Artinya, ini bukan laga uji coba biasa. Setiap pertandingan berdampak langsung pada ranking dunia. Menang berarti lonjakan poin, kalah bisa menjadi bumerang serius bagi posisi Indonesia. Di bawah kendali pelatih anyar John Hartman, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung debut arah baru Timnas Indonesia. Hartman tak sekadar mengejar hasil, tetapi juga membentuk fondasi tim dengan kedalaman skuad yang lebih kuat dan kompetitif. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Rwanda. Format turnamen ini cukup unik, menggunakan sistem grup, namun setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, singkat, padat, dan penuh risiko. Hingga kini FIFA memang belum mengumumkan lawan resmi Timnas Indonesia. Namun sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon pesaing, mulai dari Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Yunani. Siapapun lawannya, Indonesia dipastikan membutuhkan komposisi skuad terbaik. 4 naturalisasi yang bisa mengubah wajah timnas. Salah satu isu paling panas jelang FIFA Series 2026 adalah potensi masuknya 4 pemain naturalisasi sekaligus. Jika seluruh proses berjalan mulus, Hartman bisa langsung mendapat amunisi kelas berat. Ciro Alves, sayap lincah, produktif, dan berpengalaman. Nama Ciro Alves berada di barisan terdepan. Winger Malut United ini tengah menjalani proses naturalisasi dan punya latar belakang mentereng, termasuk pernah membela timnas Brazil U20. Musim ini Ciro tampil konsisten dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan. Kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di sisi sayap. David Da Silva, jawaban krisis striker Garuda. Masih dari Malut United, David Da Silva masuk radar sebagai solusi realistis krisis penyerang tengah. Mantan bomber Persib Bandung ini sudah sangat paham atmosfer sepak bola Indonesia. Catatan 7 gol dan 3 assist musim ini menunjukkan bahwa insting golnya belum padam. Dalam laga internasional yang minim peluang, efektivitas seperti ini sangat berharga. Pascal Struijk, tembok Premier League untuk Garuda. Inilah nama yang paling wah. Pascal Struijk, bek utama Leeds United di Premier League, sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sempat berharap dipanggil timnas Belanda, peluang membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Dengan 20 penampilan dan 1 assist musim ini, Struijk berpotensi langsung menjadi pemimpin lini belakang jika proses naturalisasi rampung. Jensen Silt, proyek jangka panjang dari Bundesliga. Nama terakhir adalah Jensen Silt, bek muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Meski masih muda, Silt sudah mencatat 10 penampilan di semua kompetisi. Kombinasi pengalaman Eropa, fleksibilitas posisi, dan usia emas membuatnya ideal untuk proyek jangka panjang John Hartman. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan. Ajang ini bisa menjadi titik awal era baru Timnas Indonesia. Lebih dalam secara skuad, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang secara mental. Bagi John Hartman, ini adalah panggung pembuktian pertama. Bagi Timnas Indonesia, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di level internasional.
8 rising star eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. 1 bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Timnas Indonesia tak lama lagi bakal turun di ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Di sisi lain, pelatih anyar Timnas Indonesia asal Inggris, John Herdman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. 1 di antaranya bahkan sudah punya caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa League. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya Senin 27 Januari 2025. 1. Mathis de Vries. Winger kanan FC Utrecht U17, Mathis de Vries diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Mathis de Vries. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Mathis de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Gelandang klub Turki Fenerbahce Jadon Osterwold secara terbuka membagikan kisah personalnya terkait dilema pemilihan tim nasional. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui adanya tawaran dari tanah leluhurnya, Indonesia dan Suriname. Namun ia masih memprioritaskan ambisinya untuk membela timnas Belanda. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Herdman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Herdman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi, ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Herdman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih.
Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Tanpa pemain naturalisasi abroad, John Herdman dinilai cukup berani menerima tantangan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Meski turnamen ini hanya level ASEAN, namun selama ini timnas Garuda kesulitan menggapai mahkota juara. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan, Vietnam. 3 kontestan lainnya adalah Singapura, Kamboja, dan salah satu tim playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Do you have a plan to add more European ball players to this squad? PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Herdman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Herdman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Herdman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Herdman juga menyadari tekanan bakal datang setelah Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Herdman punya pengalaman serupa bersama Timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi, apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa. Dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Herdman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain, karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986. Seperti dilansir situs resmi Kemenpora, John Herdman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Namun, ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Herdman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Selandia Baru, John Herdman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu di sektor putra, Herdman sukses mengantar timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian, peringkat FIFA Kanada langsung meroket dari posisi 77 ke 33 dunia. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, membuka kemungkinan menambah pemain diaspora ke dalam skuad Garuda. Ia memiliki visi yang luas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Herdman yang berasal dari Inggris baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru oleh PSSI dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 13/1/2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan diri dan memberikan pandangannya tentang masa depan tim.
Hartman mengambil alih posisi yang sebelumnya diisi oleh Patrick Kluivert yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Oktober 2025. Keputusan Kluivert mundur diambil setelah tidak berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia serta stafnya pergi melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja secara mutual. Ketika ditanya mengenai rencananya di Timnas Indonesia, Hartman tidak menolak kemungkinan menambah talenta diaspora bagi tim Merah Putih. Menurutnya, untuk dapat bersaing di level internasional, sebuah tim nasional harus memiliki pemain dengan pengalaman yang cukup serta kemampuan taktis yang memadai. Saya pikir jika Anda melihat perjalanan saya di Kanada dengan Timnas Putra, saya punya filosofi yang sangat jelas, bahwa untuk bisa berkompetisi di panggung dunia, kita perlu pemain tier 1 dan tier 2, pemain yang bermain di 5 liga teratas dunia. Kita butuh penggawa yang berpengalaman dengan intensitas tinggi, serta ketajaman taktis di sepak bola dunia dan nasional. John Hartman menekankan bahwa saat ini, Timnas Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di kalangan diaspora. Ini disebabkan oleh kesamaan antara situasi tim Merah Putih saat ini dengan kondisi yang pernah dialami oleh Kanada di masa lalu. Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kesempatan bersejarah bagi para pemain yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam lolosnya tim ke Piala Dunia. Di sepak bola, ada banyak kesempatan buat pemain, tapi saya pikir ketika pemain merasakan dan melihat semangat semacam ini, menyadari kesempatan bahwa mereka bisa menjadi deretan penggawa yang mengantar sebuah negara lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi alasan besar untuk meyakinkan mereka. Jelas Hartman. Lebih jauh, Hartman juga menyebutkan bahwa alasan tersebut menjadi faktor yang meyakinkan Stefan Eustáquio untuk memilih bermain bagi Kanada ketimbang Portugal. Ia ingin menjadi bagian dari tim yang membawa negaranya menuju kesuksesan dan merayakan pencapaian tersebut bersama jutaan penggemar. Tidak banyak negara di dunia yang bisa menawarkan hal itu, tambahnya. John Hartman juga menyatakan niatnya untuk melakukan kunjungan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjenguk pemain diaspora dari skuad Garuda, tetapi juga untuk mencari potensi pemain baru yang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan pemain diaspora Timnas Indonesia, mendengarkan pemain secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung. Ini akan menjadi periode yang sangat sibuk. Kami akan sibuk mendengarkan para pemain, serta memahami perspektif mereka, karena itu adalah hal terpenting pada tahap ini, tandasnya. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 13/1/2025. Penunjukan ini menandai dimulainya proyek besar PSSI untuk membawa sepak bola nasional bersaing di level tertinggi. Saya melihat peluang besar di Indonesia. Saya sangat yakin para penggemar dan masyarakat sepak bola di sini pantas berada di panggung tertinggi sepak bola dunia, ujar Hartman. Pelatih 50 tahun itu menegaskan bahwa pemahaman terhadap budaya lokal menjadi fondasi penting dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Menurutnya, adaptasi terhadap lingkungan sosial dan budaya sepak bola setempat merupakan kunci untuk membangun tim yang solid dan berkelanjutan. Tahun ini Piala AFF telah berusia 30 tahun, sejak pertama digelar pada 1996 silam. Pada edisi ini, Piala AFF bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Beberapa tim unggulan menilai Timnas Indonesia diuntungkan pada jadwal pertandingan periode bulan tersebut. Ada kemungkinan, John Hartman bisa memakai pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Namun, tampaknya ex-arsitek Timnas Kanada itu memilih lebih banyak memberdayakan pemain dari Super League musim ini. Apakah dengan target juara, langkah John Hartman masuk akal? Kalau Timnas Indonesia datang dengan pemain lokal sepenuhnya, menurut saya peluang ke semifinal 50/50. Peluang yang sama buat Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Kalau untuk juara Piala AFF, kita harus lihat Thailand, Malaysia, dan Laos dari grup B. Pengamat sepak bola asal Malaysia ini jujur tak memiliki informasi alasan John Hartman tak melibatkan para penggawa diaspora di luar negeri. Cukup berat jika John Hartman tanpa pemain heritage abroad.
Apakah dia sedang melakukan eksperimen karena dia ingin tahu kualitas pemain liga lokal Indonesia? Dia harus menjelaskan alasannya agar publik tahu apa misinya. Mantan juru taktik PSM dan Persipura ini menduga John Hartman sedang mengamati dan melakukan seleksi pemain terbaik dari Super League yang nantinya dimasukkan ke timnas Indonesia ke event lebih besar. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Berkaca dari Piala AFF Senior dan U23 lalu, progres Kamboja dan Timor Leste cukup signifikan. Tim-tim di Asia Tenggara terus berbenah, sementara kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia sedang menurun usai gagal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, lanjut Raja Isa, Kamboja juga sangat getol menempa pemain timnasnya dengan budaya Jepang. Andai Timor Leste menyingkirkan Brunei Darussalam, kekuatan mereka pun tak bisa dianggap enteng. Persaingan Piala AFF 2026 bakal berjalan sengit. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara edisi ke-16 bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Thailand masih menjadi raja di Piala AFF dengan torehan 7 gelar juara. Disusul Singapura 4 gelar juara, Vietnam 3 gelar juara, dan Malaysia 1 gelar juara. Timnas Indonesia tak bisa dicoret sebagai kekuatan besar sepak bola di kawasan ini. Dengan total 6 kali masuk final Piala AFF, namun sayangnya 6 kali pula skuad Garuda harus puas menjadi runner-up. Layak ditunggu adalah penampilan dari Timnas Indonesia di bawah kendali pelatih anyar, John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris yang resmi bekerja untuk Indonesia. Mega naturalisasi Timnas Indonesia era John Hartman. 3 indikasi menyeruak, bintang Persib Bandung ikut terseret. Kali ini, pemain keturunan yang kans dilirik kembali Timnas Indonesia, sukses angkat trofi Piala Super Turki. Sosok pemain keturunan yang dimaksud yakni bek tengah milik Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Terkini, pemain yang sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia itu, sukses menjuarai Piala Super Turki, seusai tundukan Galatasaray dengan skor 2-0. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi Timnas Nasional Belanda. Hobi saya berasal dari Indonesia dan ayah saya dari Suriname, ujar Oosterwolde sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Asport. Upaya untuk memboyong Oosterwolde ke pangkuan Ibu Pertiwi, menurut Aceh Ground dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi setiap bulan. Jadi, mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname, tetapi saya masih ingin bermain bagi Timnas Nasional Belanda. Tutur Oosterwolde, ia menambahkan bahwa ia merasa punya peluang untuk hal itu dan untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Jadi itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Meski tengah berjuang mengejar impian internasionalnya, Oosterwolde juga menghadapi tantangan di level klub. Ia diketahui tersandung kasus hukum di Turki, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Sanksi ini merupakan ekor panjang dari kericuhan dalam laga derby panas melawan Galatasaray pada 19 Mei 2024. Beruntung, hukuman tersebut bersifat percobaan atau ditangguhkan, sehingga ia tidak harus mendekam di balik jeruji besi. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti turut berharap yang terbaik untuk staf pelatihan baru Timnas Indonesia. Coach Bima merupakan legenda sepak bola tanah air yang pernah menjadi pemain sekaligus pelatih timnas. Sosok 49 tahun tersebut pernah menjadi asisten pelatih kala Luis Milla menangani tim Garuda pada 2017 hingga 2018.
Setelah Luis Milla habis kontrak soal SEA Games 2018, PSSI menatap waktu mepet untuk bersiap menuju Piala AFF. Jadilah sang asisten yang saat itu berusia 42 tahun menjadi caretaker tim Merah Putih di Piala AFF 2018. Sayangnya, kepemimpinan Bima di ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut berakhir bencana. Indonesia tersingkir di fase grup lantaran hanya menempati peringkat 4 grup B di bawah Thailand, Filipina, dan Singapura. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan saat itu hanya menang atas Timor Leste, imbang dengan Filipina, serta kalah dari Singapura dan Thailand. Masa kepemimpinan Bima di timnas senior pun langsung pungkas dan ia diturunkan menjadi pelatih timnas U16. Kini setelah lama melatih di berbagai kelompok umur timnas Bima memimpin Persela Lamongan di Championship 2025. Mantan pemain Persema Malang dan Persiba Balikpapan itu berharap yang terbaik bagi suksesornya di timnas Indonesia. Ya, saya pikir semoga sukses Coach John Hartman, ucap Bima di Mixed Zone Stadion Maguwo Harjo usai laga PSS versus Persela, Minggu 18 Januari 2026. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dan bisa membantu tim nasional. Bima sendiri saat ini mengoleksi 1 kemenangan dan 2 imbang sejak menangani Persela. Ia berharap semakin banyak ada pelatih lokal yang bisa mendampingi pelatih asing di timnas senior sebagaimana dirinya dahulu di era Milla. Ya, saya pikir saya masih punya kontrak dengan Persela. Ya, saya punya komitmen, ucap Bima lagi. Mungkin bisa mencari asisten lain yang bisa lebih baik, yang bisa menimba ilmu, transfer ilmu, dan semakin banyak pelatih lokal yang bisa bekerja sama dengan pelatih timnas, semakin baik, urainya. Deretan calon pemain timnas Indonesia di Eropa ini berpeluang ditemui oleh pelatih John Hartman dalam agenda kerjanya dalam waktu dekat. Kemungkinan ini dapat terwujud lantaran beberapa waktu lalu, John Hartman mengatakan bahwa Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring back. Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi,
Ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Herkman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Tanpa pemain naturalisasi abroad, John Herkman dinilai cukup berani menerima tantangan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Meski turnamen ini hanya level ASEAN, namun selama ini timnas Garuda kesulitan menggapai mahkota juara.